Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafika Febriza Martias Putri. Saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi NIM 18053.054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu mengenai kelangkaan dan juga kebutuhan manusia. Oke, akan kita awali dengan membahas apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi, kebutuhan itu merupakan sesuatu yang memang harus untuk kita tepati atau kita peroleh. Apabila tidak, maka kehidupan kita akan terganggu. Intinya, kebutuhan itu memang benar-benar harus kita laksanakan atau memang harus kita dapatkan. Jadi kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Apakah bedanya kebutuhan dengan keinginan? Nah, jadi begini, jika kebutuhan itu memang harus kita penuhi. Jika tidak, maka kehidupan kita akan terganggu. Contohnya makan. Apabila kita tidak makan, maka kehidupan kita akan terganggu, kan? Berbeda dengan keinginan, keinginan itu adalah sesuatu yang kita inginkan saja. Namun apabila kita tidak memenuhinya, keinginan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya kita menginginkan sepatu baru, padahal kita masih mempunyai sepatu yang lama. Maka kehidupan kita tidak akan terganggu jika kita tidak membeli sepatu baru tersebut. Jadi berdasarkan hal ini, kita pasti berpikir, berarti jenis dari kebutuhan itu ada banyak dong. Apa-apa saja jenis kebutuhan itu? Jadi kebutuhan itu memang benar sangat banyak, teman-teman. Jika dilihat dari intensitas kebutuhannya, kebutuhan ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang memang harus kita laksanakan paling utama. Contohnya yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Sedangkan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder akan kita penuhi apabila kebutuhan primer ini telah terpenuhi, yaitu contohnya setelah kita mempunyai sandang, pangan, papan, maka kita memilih untuk membeli kipas angin ataupun memilih membeli kulkas, maka itu termasuk kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan akan barang-barang mewah yang akan dipenuhi apabila kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder ini telah terpenuhi. Contohnya mobil mewah, perhiasan, dan juga lain-lainnya. Jika dilihat dari segi waktu pemenuhannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan yang akan datang. Perbedaannya yaitu kebutuhan saat ini memang harus saat ini juga kita penuhi. Jika tidak, maka kita akan mengalami gangguan-gangguan dalam kehidupan. Contohnya, kita saat lapar, kita memang sangat membutuhkan makan saat itu juga. Atau saat haus, kita harus minum saat itu juga. Dan contoh lain, saat kita sakit, kita membutuhkan obat saat itu juga. Maka itu adalah kebutuhan saat ini. Berbeda dengan kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang hanya akan kita gunakan di masa yang akan datang. Contohnya, payung akan kita gunakan saat hujan. Padahal hari ini belum hujan, maka payung termasuk kebutuhan yang akan datang. Lalu, yang ketiga, ada kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu ada 2, kebutuhan individu dan juga kebutuhan kolektif atau kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang digunakan untuk diri pribadi atau satu individu saja. Sedangkan kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kelompok itu atau orang banyak. Contoh kebutuhan pribadi yaitu pakaian, makanan, lalu perhiasan. Berbeda dengan kebutuhan kelompok, contohnya yaitu fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya. Nah, jadi kita telah paham ya apa itu kebutuhan dan bagaimana perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Lalu coba sekarang kita kaitkan, apakah ada kaitannya antara kebutuhan dengan kelangkaan? Jadi teman-teman, apabila kita memiliki kebutuhan nih sebagai manusia, kita pasti memiliki kebutuhan. Namun sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita ini tidak mencukupi.
maka disitulah terjadi yang namanya kelangkaan. Jadi, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kebutuhan manusia itu banyak, namun alat pemuasnya tidak mencukupi. Itu dinamakan dengan kelangkaan. Lalu apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan ini? Faktor-faktornya ada di sini. Oke, faktornya ada. Yang pertama ada bencana alam. Contohnya saja, di suatu daerah itu ada banyak padi untuk makanan masyarakat. Namun tiba-tiba datanglah banjir bandang dan semua padi di situ tuh semuanya rusak, tidak bisa digunakan lagi. Dan masyarakat kesusahan untuk memperoleh padi tersebut untuk diolah menjadi beras, sehingga masyarakat terganggu nih untuk makannya. Maka dari itu faktor penyebab kelangkaan padi ini dari bencana alam. Yang kedua yaitu faktor penyebab kelangkaan yaitu adalah keadaan alam. Contohnya nih, minyak bumi. Minyak bumi ini langka bukan karena manusia yang membuatnya, bukan karena bencana alam, tapi memang karena keadaan alamnya seperti itu. Seperti yang kita ketahui, untuk menghasilkan minyak bumi itu dibutuhkan waktu beribu-ribu tahun. Maka memang faktor alam yang menyebabkan kelangkaan terhadap minyak bumi. Yang ketiga, yaitu faktor penyebab kelangkaan adalah manusia itu sendiri. Misalnya, di sebuah daerah itu kaya akan kayu, tapi karena masyarakatnya serakah, banyak manusia-manusia yang jahil, mereka menebangi kayu tersebut, sehingga kayu tersebut pun akhirnya punah dan menjadi langka di daerah tersebut. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Ada berbagai macam cara sebenarnya untuk mengatasi kelangkaan, tergantung kondisi dan juga barang apa yang sedang langka saat itu. Yang pertama, cara mengatasinya yaitu dengan mencari barang substitusi atau barang pengganti. Misalnya, dalam sebuah daerah ini sangat langka sekali beras, tapi masyarakat membutuhkan makan. Maka dari itu masyarakat bisa mengganti beras dengan gandum misalnya, atau ubi atau jagung yang sejenisnya. Yang kedua, cara untuk mengatasi kelangkaan yaitu dengan pembaruan sumber daya. Nah, seperti contoh sebelumnya tadi, di suatu daerah langka adanya kayu karena masyarakat serakah dan mengambil kayu secara berlebihan. Maka untuk mengatasi kelangkaan kayu, masyarakat dapat melakukan reboisasi. Yang ketiga, dengan penghematan sumber daya alam. Ini merupakan kegiatan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kelangkaan. Dan yang keempat, dapat dilakukan inovasi atau pembaruan terhadap sumber daya yang langka, sehingga sumber daya tersebut akan tetap ada namun dalam wujud yang baru, atau mungkin dalam bentuk yang baru namun memiliki manfaat yang sama. Oke teman-teman, hanya sekianlah yang dapat kita bahas mengenai kelangkaan dan juga kebutuhan manusia. Semoga kita semua dapat memahami materinya dengan baik dan ilmu kita menjadi bertambah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.